Pandemi COVID-19 menyisakan persoalan serius, yaitu menumpuknya limbah medis yang berpotensi menjadi sarana penularan wabah COVID-19. Bocornya limbah medis COVID-19 hingga ke tempat pembuangan akhir diduga akibat kelalaian pihak rumah sakit yang tidak melakukan pemilahan sebelum limbah dibuang. Dan berikut penelusuran tim delik dalam jejak limbah wabah. Limbah medis COVID-19 menjadi persoalan baru di masa pandemi saat ini. Timbunan limbah medis COVID-19 pun kian melonjak seiring terus bertambahnya kasus baru COVID-19. Penanganan limbah COVID-19 pun semakin memicu persoalan. Akibat belum tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan pengolahan, limbah COVID-19 pun kini berserakan di sejumlah tempat pembuangan akhir. Pada 20 Juli 2020, limbah medis berupa masker dan sarung tangan ditemukan berserakan di pemakaman umum perumahan 3 Gajah Indah, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tak hanya masker dan sarung tangan, ditemukan juga bekas pembakaran baju hazmat yang diduga sisa dari pemakaman korban COVID-19. Padahal lokasi pemakaman tersebut dekat dengan pemukiman warga. Itu bekas limbah apa, Pak? Itu limbah COVID apa kan? Oh, yang bekas pemakaman itu ya, Pak? Ya, tiap hari lah, kadang-kadang main sini, kadang main layangan. Sebelumnya, pada 28 Juni 2020, limbah alat pelindung diri juga ditemukan di pemakaman umum Babat Jerawat, Surabaya. Limbah APD ini merupakan sisa dari prosesi pemakaman jenazah COVID-19. Limbah medis yang ditemukan berupa sarung tangan, baju hazmat, masker, dan face shield. Namun, Kepala Tempat Pemakaman Umum Babat Jerawat menuding jika limbah medis tersebut berasal dari tenaga medis pada saat melakukan pemulasaraan jenazah. Kalau masalah makam limbah medis itu biasanya kalau masalah APD ya Pak ya, itu saya mohon maaf kalau teman-teman kita tidak pernah membuang Pak. Itu biasanya dari pihak rumah sakit. Nah, kita tidak bisa mengatakan rumah sakit mana, kadang-kala itu malam hari Pak. Nah, kalau saya tahu, saya tegur Pak orangnya Pak, gitu loh Pak. Nyatanya permasalahan limbah medis juga terjadi di tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Tim delik menemukan sejumlah limbah medis COVID-19 seperti baju hazmat, masker, sarung tangan menumpuk di tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Diduga limbah medis tersebut berasal dari salah satu rumah sakit yang tak jauh dari lokasi. Jadi itu sebetulnya limbah medis itu merupakan satu jaringan bisnis, ya merupakan satu jaringan bisnis dan limbah medis itu punya nilai ekonomi, jadi makanya itu terjadi seperti itu gitu. Jadi itu siklusnya begitu, dari rumah sakit pihak ketiga yang dapat tender itu bisa saja mungkin karena sampah medisnya sudah banyak nyeplos ke broker nih. Ya broker dijual ke pelapak, nah di pelapak disortir. Nah sisanya itu baru dibuang ke TPA nih karena nggak punya pembuangan. Kalau dibuang tempat umum pasti diprotes oleh warga gitu. Berserakannya limbah COVID-19 di sejumlah lokasi seperti di Bantar Gebang dinilai akibat kurangnya pengawasan. Limbah-limbah rumah sakit tersebut nantinya diduga akan didaur ulang untuk dijual. Nah itu yang kurang sebenarnya di TPA itu kadang-kadang ada yang seharusnya nggak masuk situ dia masuk ke situ gitu ya, apalagi kalau dia truknya agak bercampur gitu ya, dicampur di tengah jalan itu juga agak kurang memang pengawasannya. Memang sih TPA kita juga sebenarnya banyak yang nggak sesuai ya. Kepada tim delik, Jamal, salah seorang pemulung mengungkapkan limbah medis berupa infus biasanya paling laku untuk dijual. Infusan kadang-kadang laku juga dia. Apanya? Anunya. Bahannya doang dia laku. Jarang orang mah, dikit. Karena lagi begini katanya, lagi sepi orang mah. Lagi belum COVID sih lumayan, lagi belum zaman corona begini mah. Pendapatan masih gitu, impusan ada juga gitu Bu. Kalau sekarang mah jarang. Diolah lah murah sama pabrik atau udah apain gitu. Murah harganya sekarang mah, menurun gabruk cuma 800. Kan kalau dulu 1.000 gabruk. Tim delik juga melakukan penelusuran kepada pemulung lain terkait limbah medis di Bantar Gebang.
Alat pelindung diri seperti masker dan baju hazmat ternyata dibakar oleh para oknum pemborong. Kain-kain kayak gini kadang-kadang dibakarin sama abang saya, sama saya kalau lagi kerja malam. Oh, iya. Ya buat ngat-ngat Ya kalau nggak dibakar, kalau malam. ya kalau nggak dibakar mau buat apa tuh? Iya. Kalau masker-maskernya gitu dikumpulin nggak? Enggak. Dibakar juga. Nggak ada yang dikumpulin, yang pakai baju Pokoknya pakaian. saya bilang itu. kayak tadi, yang saya kumpulin cuma plastik, kertas, ember, Kuah. sama botol. Udah. Selain itu, buang. Terkait maraknya limbah COVID-19 yang berserakan di sejumlah tempat, Dodi Ruswandi selaku Kepala Bidang Operasi Gugus Tugas mengungkapkan, pihaknya di sejumlah daerah telah menindaklanjuti temuan tersebut. Itu kami dari gugus tugas pada saat itu, kan kita juga punya subbidang Gakumnya, keamanan dan kemudian itu sudah kita tindak lanjuti, tetapi dalam pelaksanaannya itu ditindaklanjuti oleh gugus tugas di daerah setempat. Karena gugus tugas kabupaten kota ataupun provinsi, mereka sudah punya di situ bidang Gakumnya juga. Bocornya limbah medis COVID-19 hingga ke tempat pembuangan akhir diduga terjadi akibat kelalaian pihak rumah sakit yang tidak melakukan pemilahan sebelum limbah tersebut dibuang.